Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mesbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang Kau kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh Dan iman kami kan bersama-Mu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bejana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu
Bentuk kami sesuai dengan bencana-Mu, dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan Karena kami tahu Tuhan kami aman bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran Semua yang kami bisa, kehendak semua yang kami lakukan, kehendak kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan yang benar hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu seumur ini kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku ku serahkan Amin padamu. Yesus, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Amin. bejana-Mu Untuk kemuliaan
Tuhan. Ini setiap kami di hadapan Engkau. Ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia. dalam keadaan apapun kami mau katakan Senangkan Tuhan. hatimu, Ini hati kami nyatakan, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. takkan goyah, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Amin. Senangkan hati, Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya Amin Tuhan. tanpa syarat. Oh, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku tetapkan hatiku. untuk percaya Dalam masa senang, dalam masa sukar, kami tanpa percaya syarat. senantiasa kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan. Kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati, Mari bersama lebih lagi nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya dengan segenap hati kami nyatakan, tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Oh, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, sekali lagi bersama dengan iman mari nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk
setia, senangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Bapa, agar kami boleh selaras dengan firman-Mu. Kami boleh dituntun oleh jalan kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengar kesaksian terlebih dahulu, dan biarlah saudara ya dalam segala perkara kita mau terus mencari Tuhan dan setia untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Bastir, perkenalkan nama saya Monik, saya mau bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Iya, shalom buat Monik ya. Pada awal tahun saya sedang mencari kerja tapi rasanya sulit sekali Bu. Bahkan saya sudah pernah interview beberapa kali tapi tidak pernah ada jawaban. Bahkan saya sampai pernah ada perusahaan interview saya dan sampai 4 kali tapi tidak ada jawaban juga. Dan saya juga pernah mengerjakan tugas interview ya sampai pagi. Tetapi tetap tidak ada jawaban, tidak berhasil, saya nggak dapat pekerjaan. Lalu akhirnya saya tiba di satu titik, saya mencoba merenungkan dan merefleksi, ya refleksi diri saya. Apa yang kurang dari diri saya sehingga beberapa kali saya sudah interview di beberapa tempat, namun tidak ada jawaban. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya selalu pakai kekuatan saya sendiri. Dan ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya mau, saya melupakan Tuhan. Dan mungkin ini adalah teguran Tuhan buat saya supaya saya berbalik kepada Tuhan, tekun mencari Tuhan seperti dulu. Ya, dan Tuhan melihat hati saya yang tulus, ya apakah hati saya tulus untuk mencari ya Tuhan atau hanya mencari berkat-Nya saja. Akhirnya saya mulai bertekun lagi, berdoa dan mencari Tuhan. Saya mulai mengubah mindset saya, ya cara saya berpikir bahwa saya berdoa bukan berarti hanya mencari dan meminta berkat, melainkan saya berdoa untuk menyatakan kerinduan saya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sampai pada akhirnya beberapa waktu yang lalu saya di salah satu perusahaan ya ada yang memanggil saya untuk interview. Lalu saya bawa nama perusahaan tersebut di dalam doa-doa saya. Saya juga pasrahkan diri kepada Tuhan. Ya, dan saya pasrah bukan berarti tidak memiliki iman, tapi saya berserah penuh kepada Tuhan dengan segala iman dan pengharapan saya. Yang sebelumnya enggak seperti itu ya, hanya dengan kekuatan. Saya juga ingat ya salah satu kesaksian Ibu Debbie ketika Ibu ingin memiliki rumah di Solo. Ya, dan saya mempraktekkan itu. Setiap kali lewat di jalanan Sudirman saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau bekerja di kantor itu. Ya saya pasti akan bekerja di sana dengan iman, saya percaya dalam nama Yesus. Ketika kita mempunyai iman dan pengharapan ya saya percaya bahwa ya kita sungguh-sungguh menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik dan Tuhan akan memberikannya. Dan puji Tuhan Ibu, akhirnya benar ya Tuhan menjawab doa saya. Saya benar-benar mendapatkan panggilan bekerja di perusahaan yang saya mau. Dan sesuai dengan ekspektasi saya yang saya imani. Memang rancangan dan cara kerja Tuhan itu hebat ya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik asalkan kita mengandalkannya. Dan menyerahkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Tuhan betul-betul baik Bu. Bahkan sampai sekarang saya masih terkagum-kagum dengan apa yang telah Tuhan buat bagi saya.
Ya, itu saja kesaksian saya. Maaf kalau panjang ya, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat semua jemaat Mesbah Doa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Iya. Saudara, hari-hari ini memang kita tahu mencari pekerjaan itu tidak gampang. Ya, bahkan bagi sebagian orang itu mencoba dengan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, dan hari ini Monik mengakui tadinya dia dengan kekuatannya dia berusaha dengan eee, kebisaannya, tetapi pada akhirnya melamar di beberapa perusahaan, ya sudah masukkan ya lamaran, beberapa sudah panggil, ya sudah 4 kali interview tapi tidak ada jawaban. Ya sampai akhirnya dia mencoba merenung di hadapan Tuhan dan bertanya, "Ada apa?" Dan Tuhan menyatakan bahwa selama ini dia terlalu bergantung pada kekuatannya sendiri dan kurang mengandalkan Tuhan. Bahkan hubungannya dengan Tuhan sudah jauh. Akhirnya dia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, kembali mencari Tuhan, berdoa, menyatakan semua keinginannya kepada Tuhan. Ya, sebab Alkitab berkata jangan khawatir tapi serahkanlah segala pergumulanmu dan keinginanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Lalu akhirnya Monik bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, tiba-tiba dia dapat panggilan, saudara. Setiap kali dia lewat di satu kantor di daerah Sudirman, dia tunjuk kantor itu dan berkata, "Ya, saya rindu Tuhan dapat bekerja di sana. Yang saya percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik." Dan benar, saudara, ya akhirnya Monik mendapatkan panggilan ya dari lamarannya di kantor itu dan dia diterima di sana. Puji Tuhan, saudara, ya di tengah susahnya cari pekerjaan hari-hari ini, ya Tuhan sanggup membuka jalan bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya, dan saya mau berkata buat setiap kita yang masih mencari pekerjaan, tetap berharap pada Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan manusia, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Buat yang sedang mencari pekerjaan, jangan menyerah, tetap semangat. Buat yang sudah juga menerima pekerjaan, jangan sia-siakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan karena hari-hari ini tidak mudah, saudara ya. Tapi bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh bekerja rajin, giat, maka Tuhan juga sanggup memberkati kehidupan kita. Iya, mari saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Monik buat kesaksiannya yang memberkati kita semua. Iya, kemarin kita sudah selesai dengan kitab Nehemia dan hari ini kita masuk di kitab yang baru yaitu Esther ya. Kita masuk di kitab Esther hari ini ya, dan kita mau belajar sama-sama ya dari kitab Esther ini seperti kisah drama, saudara ya. Di kitab Esther ini kita akan belajar tentang kekuasaan, tentang percintaan, tentang ya trik-trik ya orang jahat yang ingin menjatuhkan. Bahkan kita juga dapat melihat dari kisah ini pembelaan Tuhan, bagaimana akhirnya orang benar itu akan dibela oleh Tuhan. Jadi kitab Esther ini cukup menarik ya di dalam sejarah. Dan latar belakang dari kitab Esther ini ya adalah setelah kitab Nehemia dalam Alkitab. Namun peristiwa-peristiwa di dalamnya itu terjadi kira-kira 30 tahun lebih awal daripada peristiwa yang dicatat dalam kitab Nehemia. Ya, jadi cerita ini berlangsung dalam kerajaan Persia dan kebanyakan peristiwa ini terjadi di istana raja di Susan, yaitu di ibu kota Persia. Jadi kita kemarin sudah selesai dengan Nehemia, namun kisah di kitab Esther ini terjadi sebelum zamannya Nehemia di Yerusalem. Karena kitab Esther ini terjadi justru di Persia, saudara. Ya, ketika ya bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Dan akhirnya ya terjadilah kisah-kisah dalam kitab Esther ini dan ditulis ya. Dan kita akan sama-sama belajar dan ya melihat tentang kisah dari Ratu Esther ini dan kisah percintaannya dengan raja ketika mereka ada dalam istana. Kita buka bersama Esther pasal yang pertama ya, dan di sana ceritanya kisah tentang Ratu Wasti dibuang. Esther pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia.
Jadi Raja Ahasiweros ini ya memegang kekuasaan yang cukup besar dan dia merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, ya pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar, semua dari daerah itu hadir di hadapan Baginda. Jadi saudara ya kisah dan cerita Ester ini dimulai pada tahun 483 sebelum Masehi. Ya dan 103 tahun setelah Nebukadnezar membawa orang Yahudi ke pembuangan. Jadi setelah ya Nebukadnezar membawa orang Yahudi atau orang Israel ke pembuangan ya dan cerita ini dimulai saudara itu pada tahun 483 sebelum Masehi. 54 tahun setelah Zerubabel memimpin kelompok pertama orang-orang buangan pulang ke Yerusalem. Jadi ya ini adalah setelah Zerubabel membawa orang Israel dari pembuangan ya dibawa kembali pulang ke Israel, ya kisah ini saudara dimulai ya dan ini di dalam kerajaan Persia ya bukan di Yerusalem. 25 tahun sebelum Esra memimpin kelompok kedua orang-orang buangan ke Yerusalem. Ester tuh tinggal di kerajaan Persia, kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah. Ya setelah kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi dan orang tua Ester itu mungkin berada di antara orang-orang buangan yang memilih untuk tidak pulang ke Yerusalem. Ya meskipun Kores Raja Persia telah mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Ya dan orang-orang buangan Yahudi memiliki kebebasan besar di Persia dan banyak yang tetap tinggal karena mereka telah memiliki kehidupan yang mapan di sana atau karena takut akan perjalanan pulang yang berbahaya karena kampung halaman mereka itu jauh. Jadi ketika Raja Nebukadnezar membawa ya orang-orang Yahudi ke pembuangan di Babel dan pada waktu itu Babel jatuh dalam kuasa Raja Persia sehingga sebagian orang ya pada waktu itu diizinkan pulang saudara kembali ke Yerusalem dan kedua orang tua Ester pada waktu itu memilih untuk tidak pulang ke Yerusalem tapi mereka tetap tinggal di Persia saudara ya. Dan ya pada waktu itu Raja Ahasiweros itu berkuasa di sana. Dia mengadakan perjamuan makan, mengundang seluruh pemimpin-pemimpin daerah, ketua-ketua wilayah dan kepala-kepala daerah. Itu semua diundang, bahkan seluruh tentaranya ya itu diundang untuk datang makan di kerajaannya saudara. Ya, ayat yang keempat, di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semerbak. Berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ya, jadi bagi sebagian raja pada waktu itu mereka yang sudah cukup sukses mengadakan pesta seperti ucapan syukur tapi sekalian itu juga pameran. Dia pamerkan kekuasaannya, dia pamerkan kekayaannya, istananya, kekuatan militernya itu semua dipamerkan di dalam acara pesta itu saudara. Bahkan ya saking luar biasanya itu sampai 180 hari ya acara pesta itu diadakan. Ya dan setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan daripada orang besar sampai pada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi setelah undangan-undangan dari orang-orang penting ya dari daerah-daerah lain itu selesai, dia membuat acara ucapan syukur 7 hari 7 malam lagi ya dan itu mengundang semua rakyatnya ya dan para pembesar-pembesarnya itu diadakan di dalam ya kerajaannya di pelataran yaitu di taman istana ya yang bertempat di benteng Susan itu. Ayat 6, di situ ritual Mirai ya di situ ya jadi segala acara-acara dilakukan saudara dan ayat 6 berkata di situ tirai mirai ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam. Marmer putih, gewang dan
pelinggam. Ya, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi tidak ada paksaan saudara untuk perayaan itu, ya mereka itu boleh minum dan lain sebagainya. Ahasiweros ini ya adalah Ahasiweros Agung dan dia adalah raja kelima di Persia saudara ya. Dia ini orangnya sangat sombong ya dan juga angkuh saudara. Seperti yang kita lihat dari berbagai peristiwa di pasal yang pertama ini ya, istananya itu dipamerkan ya, dan istana musim dinginnya itu adalah ya di Susan ya, di mana dia mengadakan perjamuan makan dan diceritakan tadi ya bahwa raja-raja Persia seringkali mengadakan perjamuan makan besar dan sebelum mereka berangkat berperang. Ahasiweros itu mengadakan serangan terhadap Yunani setelah armadanya memperoleh kemenangan besar dan dia ya akhirnya ya dikalahkan di Salmanis ya pada tahun 480 dan harus kembali ke Persia, dan pada waktu itu Esther ya menjadi ratu pada tahun 479. Kita lihat dalam konteks ini ya yang namanya itu benteng Susan itu berarti adalah ya istana atau tempat ya dia tinggal, dan ya benteng itu tempat perlindungan, tempat dia berdiam dan tinggal di sana. Dan perayaan itu berlangsung cukup lama saudara, dikatakan tadi 180 hari ya, karena tujuan sebenarnya itu adalah merencanakan strategi perang untuk menyerbu Yunani dan menunjukkan bahwa raja memiliki kekayaan yang cukup besar ya untuk melakukan ya peperangan melawan bangsa-bangsa lain, dan dia juga memamerkan ya semua kekayaannya dan dia semua kekuasaannya, sebab berperang itu bukanlah cara untuk bertahan hidup, namun berperang merupakan sarana untuk mendapatkan lebih banyak kejayaan, nama besar dan juga kekuasaan wilayah pada zaman itu saudara ya. Dan dikatakan di sana ya Persia itu adalah satu kekuatan dunia pada zaman itu ya, dan rajanya yang adalah pusat dari kekuatan itu merupakan salah satu dari orang-orang terkaya di dunia. Bayangkan pada waktu itu Persia memiliki sebuah kekuatan militer, ya bahkan kejayaan, kemuliaan ya, tapi Ahasiweros ini adalah seorang raja yang sombong saudara ya, dan dia memamerkan semua. Pada zaman itu Persia ini merupakan simbol kekuatan dunia ya, dan rajanya itu adalah pusat dari ya kejayaan, dan dia juga adalah orang terkaya di dunia pada zaman itu saudara. Raja-raja Persia senang memamerkan ya pencapaian, kekayaan, kejayaan, bahkan mengenakan batu-batu permata yang berharga di janggut mereka loh. Ya pada zaman itu bahkan di janggutnya itu dipakein berlian-berlian saudara ya. Perhiasan itu merupakan tanda ya kesuksesan dan kedudukan bagi para raja-raja pada zaman itu. Bahkan para prajurit juga mengenakan sejumlah besar perhiasan emas dalam pertempuran. Ya, dan dikatakan di sana ya pada waktu itu, dan raja itu mengadakan perjamuan minum dan semua itu tidak boleh dengan paksaan, tetapi dengan menurut keinginan setiap orang untuk makan minum. Ayat 9, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu itu sangat elok rupanya.
Nah di dalam pesta itu ketika mereka sedang bergembira, riang ya, raja juga sedang ya bergembira, lagi minum anggur, dia menyuruh ya kepada sida-sidanya, kepada ya dayang-dayang untuk membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan yang luar biasa untuk dipamerkan kecantikannya, karena memang Wasti ini adalah ratu yang sangat cantik dan elok ya. Ayat 12, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap ya menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ayat 13, maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan ya zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ya ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Ayat 16, maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Ya Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, ya melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang bahwa Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap ya kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Saudara, ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa pada zaman itu keputusan raja atau keinginan raja adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh ditolak. Tapi ya raja menjadi sangat marah dan murka ketika dia menyuruh membawa Ratu Wasti ke hadapan seluruh pembesar, ke hadapan seluruh rakyat untuk dipamerkan kecantikannya. Tapi Ratu Wasti ini tidak mau dan dia menolak. Ya, dan akhirnya Ahasiweros meminta pendapat kepada para tua-tua dan semua orang ya yang ada pada waktu itu yang dianggap sebagai penasehat-penasehatnya, yaitu dia meminta pendapat apa yang harus dia lakukan terhadap ratu ya dengan kejadian itu. Ya, dan berbagai dokumen Yunani kuno menyebutkan bahwa istri Ahasiweros dengan sebutan Armertis ya, kemungkinan bahasa Yunani itu adalah Wasti ya, diturunkan dari kedudukannya, tetapi dia disebut kembali dalam catatan-catatan kuno sebagai ibu suri selama pemerintahan anaknya Artahasta dan menggantikan Ahasiweros menjelang akhir pemerintahan Ahasiweros, entah karena Ester meninggal atau Wasti melalui anaknya mendapat kembali pengaruhnya yang telah hilang. Jadi memang ya Ratu Wasti ini sempat hilang ya dari kedudukannya di istana, dan beberapa penasehat dan pejabat pemerintah itu ya mereka itu memberikan masukan kepada raja, saudara ya, dan akhirnya dikatakan mereka berkata bahwa ya Ratu Wasti itu bukan hanya menolak raja, tetapi dia bersalah terhadap seluruh rakyat dan juga seluruh pembesar undangan daripada raja ya. Dan kita lihat di sini ya Ahasiweros mengambil sebuah keputusan yang ya dalam keadaan dia sedang minum anggur yang banyak dan membuat satu keputusan yang gegabah. Sebenarnya Ratu Wasti itu menolak untuk memamerkan diri di hadapan pesta dan semua tamu ya laki-laki yang diadakan oleh raja. Kemungkinan ya karena memang adat istiadat Persia melarang perempuan muncul di hadapan kumpulan umum, yaitu para lelaki-lelaki. Nah pada waktu itu raja sedang berada
di depan para lelaki ya. Dan Ratu Wasti ini menolak saudara karena itu nggak sesuai dengan ya konteks adat di Persia pada zaman itu. Tapi Ahasiweros membuat sebuah keputusan yang sangat tergesa-gesa dalam keadaan dia minum ya anggur yang banyak, mungkin dia setengah mabuk dan ini murni didasarkan pada perasaan. Ya mungkin ya karena dia pengen ya orang lihat kecantikannya tapi dia lupa bahwa itu ya tidak sesuai dengan tradisi. Dan akhirnya konflik antara adat istiadat Persia dengan perintah raja ini menempatkan Ratu Wasti ini dalam situasi yang sulit. Ya, dan dia memilih untuk ya menolak suaminya pada waktu itu yang sudah setengah mabuk ya dan berharap bahwa sang suami akan sadar nanti, dan sebagian orang berpendapat bahwa Ratu Wasti ini sedang ya pada waktu itu juga dia sedang hamil Artahasasta ya, yang pada waktu itu diperkirakan lahir pada tahun yang 483 sebelum Masehi, dan sehingga dia tidak ingin terlihat oleh umum dalam keadaannya yang seperti itu. Tapi apapun alasannya saudara, tindakan Wasti dianggap adalah pelanggaran ya protokoler raja yang juga menempatkan Ahasiweros dalam situasi yang sulit pada waktu itu. Jadi begitu akhirnya dia mengeluarkan perintah sebagai seorang raja Persia, maka dia tidak bisa menariknya kembali saudara. Ya, sementara bersiap-siap untuk ya pada waktu itu dia mau juga berperang melawan Yunani. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat rumit. Karena pada waktu itu Ahasiweros membuat keputusan memanggil istrinya untuk dipamerkan di depan para lelaki pembesar-pembesar yang lain. Itu dalam keadaan dia sedang minum banyak ya anggur. Ya, dan tidak mungkin juga Ratu Wasti itu menolak apa perintah raja kalau dia tidak dalam keadaan yang memang juga terdesak ya tadi karena adat istiadat, dan juga diperkirakan dia sedang hamil anaknya yaitu Raja Artasasta ya, anak Ahasiweros pada zaman itu. Jadi mungkin dia nggak mau terlihat dalam keadaan ya mungkin lagi hamil dan lain sebagainya. Tapi situasi ini menjadi sulit karena itu perintah raja yang tidak boleh dilanggar. Terjebak dalam ya satu keadaan yang ya tidak dapat tidak bisa dipungkiri ya, dan Ahasiweros memiliki otoritas atas istrinya. Ya walaupun itu secara adat mungkin ya dilarang, tapi dalam pengaruh anggur yang sudah banyak Ahasiweros membuat satu keputusan yang sangat salah ya. Dan dia meminta pendapat dan mereka berkata ya harus dihukum karena dia bukan hanya mempermalukan raja di depan orang, tapi dia juga mempermalukan rakyat Persia. Dan menurut para tua-tua itu mereka berkata nanti para wanita lain akan ikut-ikut tidak taat kepada suaminya. Kalau suaminya suruh A, mereka akan memberontak karena mereka lihat dari contoh Ratu Wasti ini saudara. Dan ayat 18 berkata, pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga mereka akan berlarut-larut penghinaan dan kesengsaraan. Ya, ayat 19, jikalau baik pada pemandangan raja hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan di hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih akan diberikan ya kedudukan Ratu Wasti itu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Saudara, ya tanpa disadari ya keputusan itu ternyata ya menimbulkan satu
reaksi yang cukup besar dan dianggap bahwa kalau raja tidak menghukum ratu, maka semua wanita tidak akan tunduk kepada suami. Sehingga pada waktu itu raja terpaksa memberikan penghukuman dengan konsekuensi bahwa Ratu Wasti dianggap tidak taat kepada suaminya dan harus dihukum. Sehingga dia diturunkan dari jabatannya sebagai permasyuri dan raja akan mencari penggantinya. Mahkotanya diambil dan dia dianggap sebagai orang biasa, saudara, yang tidak ada apa-apanya lagi di istana. Kita melihat di sini, saudara, raja-raja Timur Tengah sering tidak memiliki hubungan memang yang erat dengan istri-istri mereka, sehingga Ahasiweros menunjukkan hal ini karena dia memiliki memang mungkin banyak harim atau gundik-gundik, tetapi Ratu Wasti ini kan sebenarnya adalah ratu. Pada zaman itu raja bisa memiliki banyak istri, tapi yang menjadi ratu hanya satu. Dan akibat dari ketidaktaatan Ratu Wasti kepada suaminya, apapun alasannya, dia kehilangan kedudukannya sebagai ratu dan akhirnya tempatnya akan diganti oleh orang lain, saudara. Kita belajar dari sini banyak hal. Yang pertama, sebagai pria jangan mengambil keputusan dalam keadaan mabuk atau apapun itu dan juga jangan akhirnya kita ini tergesa-gesa mendengarkan nasihat dari orang-orang yang mungkin kalau dianggap benar mungkin benar, tapi terjadi hal yang sebenarnya tidak sepatutnya. Tapi kita juga tahu dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk meminta tuntunan dan hikmat Tuhan dalam kita juga menjalani hidup kita ini, saudara. Sehingga akhirnya diedarkan seluruh surat di berbagai kerajaan yang dalam kuasa Raja Ahasiweros agar semua istri-istri itu harus tunduk kepada suami dalam permintaan mereka apapun itu, saudara. Dan kita lihat bagaimana nanti Esther akan masuk dalam kerajaan Ahasiweros. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini, bahwa firman Tuhan menuntun hidup kami. Kami belajar dari kisah Raja Ahasiweros yang dalam pengaruh anggur atau minuman dia telah membuat satu keputusan yang salah. Dan akhirnya itu berdampak kepada istri atau ratunya sendiri dan kami belajar Tuhan bahwa kami sebagai para suami-suami hari ini untuk bertindak bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh semua minuman ataupun apapun yang dapat membuat kami kehilangan hikmat Tuhan. Sebagai istri juga ajar kami Tuhan untuk selalu tunduk kepada suami di dalam kebenaran-Mu Bapa, agar juga kami boleh menjadi istri-istri yang membawa dampak dalam keluarga kami. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari ini, biarlah kami suami istri menjadi penolong yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap rumah tangga malam ini, hamba berdoa jemaat Mesbah Doa dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong, Tuhan menjadi kekuatan agar kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati para suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri-istri takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan. Kami berdoa biar rumah tangga kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga, setiap orang yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa Tuhan tuntun setiap hidup kami agar kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam sakit penyakit hari ini, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Mari letakkan tangan di bagianmu yang sakit saudara dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam masa-masa
pergumulan yang berat, biar Tuhan menjadi jawaban. Yang ingin keluar dari dosa, Tuhan lepaskan dari segala keterikatan dosa. Biarlah hidup kami boleh merdeka di dalam Kristus. Kami berdoa buat mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Beri roh takut akan Engkau, semua pejabat pemerintah di atas bangsa kami. Beri roh takut akan Tuhan. Bahkan di atas semua bangsa-bangsa di dunia, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah juga roh takut akan Tuhan ada, dan kami berdoa biar terjadi hujan pertobatan di semua bangsa Tuhan. Agar orang-orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa mereka. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel.